Eh, suara saya kedengeran nggak, Dek, yang di online? Kedengeran, Dok. Putri Salsabila, ada nggak suara saya, Dek? Putri, ada Dok. Nggak ada ya. Yang online masih nggak suara saya. Di pengumuman masih nggak suara saya. Masih kuliah Putri ya? Ini udah kan? Masuk tapi nggak ini ya? Bener? Masih ya? Kedengerannya? Ini katanya agak bergema. Tapi ini aturannya udah bener ya? Ini saya pilih ini udah bener ya aturannya ya? Oke. Oke, pada di hari ini ya, yang akan menyampaikan dari kampus dan pengolahan sel ya. Dari masih lanjutan dari kita yang kemarin ya. Kemarin kita sedang mempelajari konsep sel ya. Jadi kita akan pelajari bagaimana berdirinya pengolahan sel ya. Jadi bisa fokuskan saja di pengolahan ekosistem yang asli.
Yang bisa bantu saya nggak biar ada suaranya gimana ya? Ada yang bisa? Kalau lihat gambar aja nggak apa-apa kali ya, nggak ada suaranya. Tapi yang di ini tuh nggak bisa juga ya. Di rumah juga, ah, nggak bisa. Ya udah nggak usah. Eh, Mas videonya nggak bisa buka di sini ya. Padahal kemarin waktu anak keperawatan kemarin bisa kebuka. Kalau ini gimana pengaturannya ya? Oke, jadi eh, sel tubuh kita itu ya dia akan tumbuh dan berkembang ya, dengan cara dia melakukan pemelahan. Ya. Kalian bayangkan saja sel-sel yang ada di rambut atau sel-sel yang ada di tubuh kalian. Ya. Itu akan secara otomatis dia mengalami pembelahan. Atau misalkan kalau tubuh kalian mengalami luka, ya, luka yang terjadi itu ya atas dia secara otomatis dia melakukan regenerasi, dia melakukan perbaikan sel sendiri ya, karena adanya apa, karena adanya pembelahan sel ya. Jadi pembelahan sel ini penting sekali ya, salah satunya tadi dia untuk tumbuh kembang ya, dan selanjutnya bisa juga untuk regenerasi ya. Oke, kita masuk ke eh, quiz dulu ya. Ini ya. Sebentar. Quiznya bukan, mohon maaf, ini quiznya bukan ini ya, bukan ini ya. Kesalahan. Jangan dulu diketik nih ya, kesalahan digabung. Nah, saya buatkan, oh, Masya Allah. Gak apa-apa ini, kerjakan aja dulu ini ya, semampunya ya. Oke, oke. Yang di rumah juga bisa mengerjakan ya. Silakan dikerjakan dulu.
linknya https klik 2/2 kali bit.ly/kuis2_vlog3. Nah, ini kerjakan dulu. Bisa dibuka? Ya, internet teknologi. Oke. Minta bagi. Apa? Ada sinyal? Pelan-pelan. Saya nggak buru-buru. Nanti kalau nggak ini kita seharian ini kita isi kuis aja ya. Karena tuntutan dari prodi ini harus ada kuis. Bukan ini ya, linknya ya. Saya nggak bisa ngetik. Oh, saya ini. Bisa buka nggak? Oh, semuanya bisa buka linknya? Ya sudah. Saya nggak bisa ngetik di sini ya. Nyata ini. Ini jam 9.48. 3 menit lagi ya. 9.52 ya. Yang di rumah silakan mengerjakan 9.52 selesai ya.
Sudah selesai? Sudah? Hah? Enggak. Iya. Mau kuis lagi. Saya juga kewalahan koreksinya deh ya. Ya, jadi gini deh ya, kita apa namanya perkuliahan kedokteran itu gampang-gampang sulit ya. Kita juga dari apa sebagai fasilitator juga berusaha ya, jadi agar kalian tuh mendapatkan yang terbaik dan optimal ya. Kenapa terbaik dan optimal ya? Maka dari itu kita ya dari prodi itu kita mengatur cara, oh anak-anak ini biasanya ya peralihan dari SMA ke S1 biasanya agak kagok, agak punya ada apa harus adaptasi dulu ya. Nah, jadi apalagi blok-blok awal ya, blok 1, blok 2, blok 3, blok 4, blok 5, blok 6. Nah, jangan kaget di materi-materi itu ya, apalagi ketika pas ujian kita kan beda sama kelas yang umum, yang sistemnya SKS, apalagi pembelajaran blok itu kalau dulu ya kita harus nilai kalian itu hanya diambil dari CPT ya. Nah ya, jadi banyak jatuhnya itu di CPT. Akibatnya ya, akibatnya apa? C, D, E itu bertebaran di mana-mana. Kita juga susah mau bantunya mau dongkrak ya, mau dongkrak kasih nilai A langsung gimana nanti kompetensi hasil jadi seorang dokter nanti gimana ya, maka dari itu diambil kebijakan dari dekan ya, jadi setiap perkuliahan kalian harus ada kuis, ada tugas ya, baik itu merangkum, baik itu mengerjakan ya enggak, dari blok 1 kemarin ya, setiap dosen itu pasti dia harus membuat tugas ya, nggak mungkin kan dosen mau ngasih nembak nilai aja 70 atau 80 90 dari A sampai Z kelas A sampai Z dikasih nilai 100 mungkin ya, jadi makanya dari itu kita minta kerjasamanya dari kalian. Kalau kewalahan yang kita sebagai fasilitator juga sebenarnya kewalahan dari segi apa, dari segi koreksi, apalagi kalau itu soal dalam bentuk essay ya. Jadi ini melatih kalian yang pagi-pagi kerjain soal ya. Oke, ya. Kayaknya ininya pointernya lagi ini ya, lagi bermasalah, jadi saya sadar dulu nggak apa-apa ya. Dan setelah perkuliahan ini ya diharapkan kalian bisa menjelaskan apa itu siklus sel ya, kemudian bisa menjelaskan juga pengolahan mitosis dan meiosis, kemudian bisa menjelaskan bedanya pembelahan mitosis sama pembelahan meiosis. Sebenarnya ada pembelahan amitosis tapi tidak kita pelajari. Nah ini kita belajarnya mitosis dan meiosis saja ya. Nah, oke. Permisi Bu, mohon maaf, tapi suaranya sangat tidak jelas Bu. Adanya kontinuitas kehidupan yang didasarkan atas reproduksi sel atau pembelahan sel. Jadi kehidupan itu berlangsung secara terus-menerus, berlangsung secara kontinuitas. Sel bereproduksi dengan cara menggandakan isinya dan kemudian memisahkannya menjadi 2 sel anak. Ya, jadi di awal sudah saya sebutkan bahwa
sel itu ya dia bereproduksi. Karena kenapa dia bereproduksi? Karena bereproduksi untuk berkembang biak, untuk menghasilkan anakan atau menghasilkan keturunan, gitu ya. Dua sel anak yang terbentuk akan tumbuh dewasa dan siap untuk melakukan pengolahan lagi. Jadi siklusnya terus menerus ya. Jadi setelah anak kemudian tumbuh menjadi dewasa, tua ya, punya keturunan lagi ya. Sama kayak sel ya, dia terus melakukan pengolahan lagi. Nah, proses inilah yang kita namakan dengan siklus sel. Ya. Izin Bu, suaranya kurang jelas Bu. Gimana jadi? Saya izin bertanya juga Bu, untuk yang kuis yang di PPT tadi itu dikerjain juga atau enggak Bu? Pengaturannya ini udah benar ya? Apa ini ya kemarin saya ini udah gak ke-mute kok. Ini udah unmute. Harusnya kalau misalnya sebentar. Yang kalau ini mic. Dava Revanza, Terdengar, Bu. Dava Revanza, Terdengar, Bu. Dava Revanza, ada suaranya? Ada, Bu. Ada, Bu. Kita panggil aja. Stephen Nurman, Ada Dok. Stephen Nurman ada, kami nggak dengar suaranya deh. Stephen Nurman, Terdengar Bu. berarti benar ini. Oh ya sudah. Ya oke ya. Ya lanjut ya. Nah, jadi itu tadi siklus sel ya. Jadi kemudian fungsi dari siklus sel, adanya siklus sel itu ya, yang pertama dia untuk tumbuh, growth, kemudian untuk berkembang, development ya, kemudian untuk memperbaiki, repair ya, atau meregenerasi, kemudian ada yang fungsinya untuk reproduksi aseksual dan reproduksi seksual ya. Jadi kalau reproduksi aseksual ini dia karena dia aseksual berarti dia ada campur tangan sel kelamin jantan ya. Kalau seksual ini tanpa aseksual ini tanpa ya. Kalau seksual dia ada campur tangan sel kelamin jantan ya. Oke. Siklus pembelahan sel ya, secara umum dia butuh adanya replikasi DNA ya. Kemudian dia butuh replikasi kromosom ya. Replikasi DNA ini dia untuk memproduksi sel anakan yang identik ya. Kemudian replikasi kromosom juga nantinya dia akan
terpisah ya, memisahkan diri dari selnya. Pembelahan sel mendistribusikan satu set kromosom identik ke sel anak. Nah, di dalam siklus sel ya itu ada fase-fase ya. Jadi ada dua fase, interfase dan fase mitosis atau fase mitotik ya. Kadang kalian baca di beberapa sumber ya, interfase ini disebut dengan fase istirahat ya. Tapi sebenarnya lebih tepatnya bukan istirahat sel itu ya. Pada fase interfase inilah dia banyak melakukan proses pembelahan ya. Kemudian dia melakukan proses persiapan untuk melanjutkan pembelahan lagi. Kalau dilihat di gambar, Dek, di sini ya, gambar yang di sini, ini paling banyak adalah paling lama itu tahap interfase. Jadi kalau kita analogikan dengan kayak jam dijamkan ya, dalam 24 jam itu, jadi 23 jam itu adalah tahap interfase. 1 jamnya tahap metafase ya. Jadi di tahap interfase ini ada fase G1 ya, growth, fase kemudian S ya, si fase sintesis, dan fase G2 ya. Kadang ada juga nyebutnya gap ya, gap 1 S dan gap 2. Kemudian fase mitosis ya. Setelah dari interfase kemudian lanjut ke fase mitosis. Fase mitosis itu sendiri maksudnya pembelahan di mitosis ya, kemudian sitokinesis ya. Sitokinesis ini pembelahan sitoplasma. Nah, sebelum melalui tahap pembelahan mitosis, sel mempunyai fase dalam persiapan pembelahan yang kita sebut dengan interfase yang tadi ya. 90% ini dari siklus sel ini adalah tahap interfase. Ya. Nah, ini penjelasannya ya. Jadi 5-6 jam fase G1 ini, kemudian fase sintesis ya. Di fase sintesis ini kan kita kemarin kita singgung dikit ya, di fase sintesis ini kan dia tempat terjadi replikasi DNA ya. Jadi dia adanya perkembangan kromosom DNA ya. Jadi sekitar 10-12 jam. Kemudian di fase G2 tumbuh sambil mempersiapkan untuk pembelahan lagi ya. Jadi sekitar 4-6 jam. Nah, ini perkiraan saja ya dari tahapan interfase. Nah, yang di atas ini mikroskop cahaya ya. Ini yang tampak ya. Kadang bisa terlihat ya tahapan interfase ini, tapi kadang enggak terlihat di bawah mikroskop ya. Jadi nanti butuh kejelian dan ketelatenan ya untuk melihat tahapan interfase ini ketika kalian praktikum nanti. Di tahap ini selaput nukleus membatasi nukleus, jadi masih ada selaput nukleusnya ya yang membatasi inti ya. Nah, kalau kalian lihat di gambar ini kayak benang ruwet ya. Nah, inilah yang kita sebut dengan kromatin ya. Nah, ini ya kita sebut dengan kromatin. Jadi dia masih masih tersebar di sini ya, dan juga masih ada selaput nukleus yang membatasi. Nah, kemudian kadang ada lebih dari satu nukleolus, anak nukleolus ya, bisa terlihat di ini. Nah, kadang ada lebih. Nah, karena dia masih tersebar benang-benang kromatin tadi, makanya dia kromosomnya tidak tampak jelas, ya, belum berbentuk X ya, belum. Dia masih kayak benang-benang kromatin. Nah, inilah pada tahap interfase. Nah ya, jadi di tahap interfase, fase G1 ya, fase gap. Di sini dikatakan juga tahap pertumbuhan ya. Jadi di sini apa yang terjadi? Yang terjadi di sini adalah ukuran selnya meningkat ya, kemudian volume sitoplasmanya juga meningkat. Kemudian terjadi sintesis protein dan pembentukan organel ya.
Nah, kadang kalau di tahap G1 ini dia ya yang tahapan-tahapan ini ya dia enggak terjadi, misalkan ya ukuran selnya berubah, misalkan tidak sesuai dengan seharusnya ya, maka di G1 ini dia enggak lanjut deh ke S. Dia masuk ke tahapan G0 dulu ya. Bisa di tahapan G0 ini dia nanti bisa terjadi selnya membelah atau dia mengalami diferensiasi, dia mengalami perkembangan yang lain ya. Jadi masuk dulu dia misalkan dari tahap G1 langsung masuk ke tahapan G0. Kemudian setelah tahapan G1 dia masuk tahap S ya. Tahap S ini terjadi replikasi DNA. Replikasi itu apa? Penggandaan ya, penggandaan DNA ya. Nah, kemudian setelah fase S, sintesis ya, kemudian fase gap 2. Nah, di fase gap 2 ini pertumbuhan sel berlanjut, terjadi sintesis protein juga dan pembentukan organel dan sel mereorganisasi dirinya dan siap membelah. Nah, jadi setelah apa namanya tuh dipersiapkan ya, nah, maka dia setelah itu di gap 2 langsung masuk ke fase mitosis ya. Nah, kalau kalian selama ini belajar di SMA, fase mitosis itu ada berapa tahapan? 4 ya, profase, metafase, anafase, telofase. Oke, udah dibaca ya slide ininya ya, materinya. Nah ya, jadi tahapan profase, tahapan metafase, anafase, dan telofase ya. Nah, ada beberapa sumber yang mengatakan sebelum masuk ke metafase ada nih tahapan setelah profase, namanya prometafase ya. Nah, kalau lihat di gambar ini kan metafase ini kan dia berada di tengah-tengah. Nah, jadi ada tahapan di mana tahapan tersebut yang kromosomnya masih berpencar, belum berjejer di bidang ekuator. Ya. Nah, tapi dia sudah membentuk kromosom, tapi dia masih tersebar. Nah, itu yang kita sebut dengan tahapan prometafase, ya. Nanti dibaca lagi di bukunya, ada itu ya. Nah, ini penjelasannya ya. Di fase profase, ingat ya. Kalau dia masih satu ya, belum berbentuk X, itu namanya kromatin ya. Nah, di tahapan profase ini ya, kromatin ini, serat-serat kromatin ini dia memadat, saling ngumpar ya, mendekat, dia memendek. Tadi kan panjang di interfase. Nah, jadi dia memendek. Terbentuklah kromosom. Ya, terbentuklah XXXX. Nah, di sini ya kalau nanti dilihat di bawah mikroskop itu lama-lama nukleolusnya hilang, mereduksi ya, selaput di sini selaputnya juga lama, tapi ini masih ada sedikit di sini. Tapi lama-lama akan hilang ya. Nah, akibat dia terjadinya kromosom ya, dia ada penduplikasian kan? Setiap kromosom terduplikasi tampak sebagai 2 kromatid saudara. Jadi dari kromatin tadi, benang-benang kromatin tadi, dia menjadi kromatid saudara. Identik dia, ya, identik yang tersambung pada sentromernya. Nah, ini yang kita sebut dengan di sini sentromernya, ya. Kemudian di tahapan propase juga ada sentrosom, ya. Ini sentrosom, ya. Di sini ada sentrosom. Sentrosom mengganda dan membentuk yang namanya benang spindle. Ini benang spindle, ya. Ini namanya benang spindle. Ini namanya sentrosom. Nah, ini ya yang saya sebut tahapan prometafase, ya. Atau ini juga kadang disebut dengan tahapan akhir, ya, late profase, ya, tahap akhir dari profase. Ya, nah jadi bisa dilihat di sini ya. Jadi kromosomnya yang sudah terbentuk dia berlamburan ya, belum berada di garis ekuator ya. Selaput nukleus terfragmentasi, kemudian mikrotubulus memasuki nukleus ya.
Kemudian kromosom semakin terkondensasi, kromatid memiliki kinetokor. Nah, kinetokor ini kecil ya, yang ada di sini, ya. Dia fungsinya untuk nanti benang spindle itu dia melekat di kinetokor ini, ya. Kemudian mikrotubulus melekat pada kinetokor, mikrotubulus non kinetokor berlawanan interaksi dengan mikrotubulus dari kutub, ya. Oke. Nah, masuk ke tahap metafase. Yang tadi awalnya masih kromosomnya masih berlamburan, ini tahapan metafase. Kromosom berjejer pada bidang pembelahan atau ekuator. Ini bidang hayal, ya. Ini kadang disebut dengan ini yang namanya bidang-bidang hayal, ya. Pada tahap ini kromosom terlihat paling jelas, ya. Biasanya kadang banyak ya soal-soal yang saya masuk nih. Pada tahap ini kromosom berada di titik hayal, ya, atau di bidang ekuator, ya. Jadi dia berada di tahapan metafase. Kemudian pada tahapan anafase, ya, kromatid bergerak menuju kutub yang berlawanan. Jadi setelah dari tahapan metafase, ya, ini kromosom tadi dia menjadi kromatid, ya, membagi dua. Nah, ya, yang berlawanan, ya, ini dia akan menuju ke kromatid ini, dia bagi dua, dia menuju ke kutub yang berlawanan, ya. Nah, kedua kutub sel memiliki jumlah kromosom yang sama pada akhir anafase. Jadi kalau ini ada 4, ya, 4 kromatid, di sini juga ada 4 kromatid, ya. Kemudian tahap selanjutnya tahap telofase, ya. Kromosom berubah menjadi benang-benang kromatin yang awalnya tadi X, ya, kemudian dia berubah jadi benang-benang kromatin, ya. Nah, jadi terbentuk dua, ya, terbentuk sitokinesis ini, ya. Sitokinesis itu pembelahan sitoplasma, ya, jadi dia ada menghasilkan 2 sel anakan. Di sini yang awalnya nukleus membrannya nggak ada, itu kembali ada lagi, ya, membran nukleus dan nukleolus terbentuk kembali, ya. Jadi tahapan di sini dia mulai terbentuk kembali. Nah, ini tahapan lanjutan dari tahapan sitokinesis, ya. Nah, kemarin ya kita sama-sama belajar kemarin, kenapa ya di hewan nggak ada dinding sel, di tumbuhan ada dinding sel, ya. Karena di sini juga berdampak di pembelahan selnya, ya. Kalau sel hewan terjadi proses sitokinesisnya, dia proses penyibakan, ya, cleavage furrow, ya. Jadi cleavage furrow itu kayak ring. Nah, di sini ini, ya. Nah, ini ciri khas dari sel hewan. Kalau sel tumbuhan kan dia berbentuk lempeng, ya. Sitokinesis terjadi mulai pembentukan lempeng sel, ya. Jadi kalian bayangkan kalau sel hewan itu dia kayak sel tumbuhan, ya. Hewan, ya. Kalau tumbuhan kan nggak ada yang bergerak, ya. Ada nggak yang bergerak? Nggak ada, ya. Kalau hewan kan dia bergerak, ya. Nah, maka dari itu yang sebenarnya membedakan dia kenapa selnya dia tidak ada dinding sel, ya. Dia tidak ada kerangka otot, ya. Dia nggak bisa bergerak bebas. Kalau dia kayak tumbuh-tumbuhan berarti dia nggak bisa kemana-mana, ya. Nah, itu kemarin itu, ya, kenapa dia sampai tidak ada di dinding sel, ya. Jadi struktur dari selnya memang disusun seperti sedemikian rupa sehingga dia bisa bergerak bebas, gitu, ya. Nah, ini proses mitosis, ya, salah satu contohnya proses mitosis pada tumbuhan, ya, pada sel akar bawang bombay, ya. Profase, ya, ini tahapan profase ini, ya. Kemudian ada tahapan, kelihatan nggak ya? Ada tahapan prometafase, ya, tahapan metafase, tahapan anafase, tahapan telofase. Ya. Kenapa yang dipakai sel akar bawang bombay? Yang tahu?
Ngapun yang contohnya nak ini akar bawang bombay, Bu ya. Iya, kenapa? Ya, ya jawaban kuis kita tadi ya. Karena meristem tuh apa, Dek? Ya, jadi dia aktif melakukan pembelahan ya. Itu kenapa kita sering milih sel akar bawang bombay ini sering dijadikan untuk riset ya, sering dijadikan apa? Penelitian ya. Jadi tahapan-tahapan pembelahan itu bisa kita lihat lengkap, misalkan ada preparatnya bagus ya, itu bisa lihat lengkap tahapan-tahapan pembelahan mitosisnya dan juga nanti bisa dilihat ya kromosomnya ketika berapa jumlahnya di sana ya. Ini lumayan banyak ya untuk jumlah kromosom di sel akar bawang bombay ya. Nah, makanya dia dijadikan contoh ya pembelahan mitosis ini ya, karena dia tumbuhannya adalah memiliki jaringan meristem ya. Nah, jadi fungsi mitosis tadi ya sebenarnya untuk proses regenerasi ya, proses pertumbuhan ya. Proses regenerasi ini dia bisa memperbaiki sel ya, memperbaiki jaringan yang rusak, yang mati ya atau yang hilang ya. Kemudian dia untuk proses pertumbuhan ya, proses perkembangan ya, sehingga bisa menghasilkan pertumbuhan tanaman yang bisa menghasilkan sel anakan yang berkelanjutan ya, bukan tanaman ini. Nah, jadi apa dong bedanya pembelahan mitosis sama meiosis? Ya, kalau mitosis itu dia terjadi di sel somatik ya, sel tubuh. Kalau dia meiosis dia terjadi di sel gamet ya. Nah, ini secara umum aja ya, ini menghasilkan 4 sel anakan. Karena dia tadi sama ya, dia identik dengan induknya. Kalau ini sel anak yang dihasilkan memiliki sifat yang berbeda dengan induknya. Ini meiosis juga kadang disebut dengan pembelahan reduksi ya, karena dia jumlah kromosomnya setengah ya. Jadi kalau di mitosis 2N, di meiosis N ya. Nah, meiosis ya, pembelahan meiosis ini terjadi pada sel gamet, ovum dan pembentukan sel ovum ya, dan sel sperma. Kromosom induknya tidak sama dengan anak, baik itu dari segi bentuk dan jumlahnya ya. Kemudian dia terjadi pengurangan jumlah kromosom pada sel anak. Nah, di meiosis ada meiosis 1 dan meiosis 2 ya. Ada tahapan profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Oke. Nah, ya. Di tahapan profase 1 ya, dia ada tahapan lagi. Ya, di tahapan leptoten, zigoten, pakiten, diploten, diakinesis. Nah, ya, jadi lebih kompleks lagi tahapan di meiosis ini ya. Tahapan leptoten di sini benang-benang kromatin ini yang awalnya satu ya, kemudian dia jadi tebal menjadi kromosom. Nah, ini atau kita sebut dengan terjadi penggandaan kromosom di fase leptoten ini, di tahapan leptoten ini ya. Kemudian setelah leptoten ya, dia berlanjut ke tahapan
ya. Kemudian di tahapan diploten ini, nah makasih Kak Indra ya. Di tahapan diploten ini dia ada yang namanya kiasma ya. Kiasma di sini, kemudian dia kinesis ya. Sentrosom membentuk dua sentrial yang masing-masing membentuk benang spindel ya. Nah, ini kenapa? Iya boleh. Ya. Nah, ini di tahapan dia kinesis ini dia mulai masuki persiapan masuk ke metafase 1. Ya, di fase metafase 1 ya kromosom yang homolog tadi yang bersifat tetra tadi dia berjajar sama dengan fase mitosis tadi ya. Cuma bedanya dia tetrat ya. Kalau di mitosis dia enggak kromosomnya tidak berhomolog ya, tidak ada tetratnya. Jadi dia berada di bidang ekuator. Kemudian di tahapan anafase 1 ya, yang tadi berada di tengah ya, kemudian dia bergerak menuju kutub yang berlawanan ana di fase anafase 1. Dan di fase telofase 1 persiapan untuk terjadi sitokinesis ya. Ini kemudian membentuk dua sel anakan ya. Kromosom berubah menjadi benang-benang kromatin, membran inti dan nukleolus terbentuk kembali. Yang awalnya di sini nggak ada membran inti, kemudian di sini akan terbentuk membran inti. Ini setelah telofase 1 lanjut ke fase meiosis 2 ya. Nah, di meiosis 2 ini di mana masing-masing sel anakan melakukan pembelahan yang sama dengan mitosis ya. Diakhiri dengan terbentuknya 4 sel anak, kemudian dia membawa kromosom yang haploid ya. Komposisi kromosom anak tidak sama ya, dan tidak identik ya. Jadi dia juga prosesnya sama dengan pembelahan mitosis ya. Jadi dari tahapan profase 1 ya. Dari tahapan profase, metafase, anafase dan telofase. Begitu juga di proses meiosis 2 ya. Cuma bedanya dia ada profase 2 ya, tahap di profase 2. Nah, ya. Jadi di tahapan ini profase 2, metafase 2, anafase 2 dan telofase 2 ya. Nah, pada akhirnya nanti dia akan menghasilkan haploid ya, 4 sel anakan yang berbeda sama induknya tadi. Nah, proses meiosis ini bisa kita contohkan di terjadinya proses spermatogenesis dan oogenesis ya, dicontohkan tadi. Nah, ini ya pembentukan spermatogenesis dan oogenesis. Nah, spermatogenesis ini prosesnya terjadi di tubulus seminiferus ya, di testis ya. Nah, sebenarnya pembentukan spermatogenesis ini dimulai dari saat seorang laki-laki dia berawal dari mimpi basah ya. Jadi bukan dari misalkan dari kecil atau dari bayi ya, sel sperma itu. Jadi mulai dari mimpi basah ya. Kemudian dia berkembang ya. Di sini diawali tahapan. Nah, ketika dia proses awal tadi ya, dia mengalami pembelahan mitosis dulu. Ini ya, dia mengalami pembelahan mitosis dulu. Di perkembangan awalnya tadi ya, di mana pembentukan spermatogonium ya di sini ya. Ini dia mengalami pembelahan. Dia mengalami pembelahan meiosis 1. Dari spermatogonium yang bersifat diploid ya, kemudian dia mengalami pembelahan mitosis dulu. Ya, bukan mengalami pembelahan meiosis, dia masih mengalami pembelahan mitosis. Dari spermatogonium terbentuk spermatosit primer ya, 2N. Nah, dari spermatosit primer dia mengalami pembelahan meiosis 1. Ya, terbentuklah spermatosit sekunder ya, spermatosit sekunder. Kemudian di spermatosit sekunder ini nanti berkembang lagi ya, mengalami pembelahan lagi di meiosis 2, kemudian terbentuk spermatid
ya, 4 spermatid yang kemudian dia mengalami diferensiasi menghasilkan 4 sel sperma yang fungsional yang siap membuahi sel ovum ya. Jadi dia ada kepala, ada badan, ada ekor ya. Jadi ini proses tahapan pembentukan sperma ya. Jadi di awal dia tadi 2N kemudian terbentuk menjadi N ya. Dan ini dia tidak sama dengan sel induknya. Itu untuk pembentukan spermatogenesis. Lalu di pembentukan oogenesis ya, ini proses pembentukan ovum terjadi di ovarium ya. Nah, bedanya kalau pada sperma, kalau sperma kan dia dimulai dari saat pria mengalami mimpi basah tadi ya. Nah, kalau dari ovum ya, dia sebenarnya sudah ada dari di kandungan ibu ya. Nah, sejak embrio, oogonia mengalami perkembangan di ovarium dan akan mengalami pembelahan mitosis, membentuklah oosit primer. Nah, jadi saat di kandungan itu ya, dia mengalami pembelahan mitosis. Nah, terbentuklah oosit primer. Tapi saat janin tadi sudah dilahirkan ya, dia berhenti, dia mengalami pembelahan meiosis 1. Ya, oosit primer berhenti membelah hingga wanita mencapai masa pubertasnya. Kapan nanti berlanjut lagi? Dia akan berlanjut lagi ketika wanita itu mencapai masa pubertasnya, di mana kelenjar hipofisis anterior dia menghasilkan hormon FSH, ya, kemudian memicu perkembangan folikel pada ovarium sehingga nanti berkembang lagi menjadi sel ovum. Ya, nah jadi di awal dia tadi mengalami pembelahan mitosis ya dari oogonium ya 2N, dia akan berkembang menjadi oosit primer kan. Nah di oosit primer tadi dia mengalami pembelahan meiosis 1 ya, meiosis 1 sehingga menghasilkan 2 sel ya, ada yang namanya oosit sekunder dan ada yang namanya badan polar pertama ya. Ini kan ada yang satu besar, ada yang satu yang kecil ya. Jadi dia nggak sama hasil dari meiosis 1 tadi. Nah, ini nanti kapan dia akan dilanjutkan mengalami pembelahan meiosis lagi? Dia akan lanjut ketika ovum ini mengalami yang namanya fertilisasi. Jadi ketika dia ada pembuahan oleh sel sperma ya dari meiosis 2 ini, dia berkembang ya, dia mengalami meiosis 2 menjadi ootit ya. Jadi dari oosit sekunder akan menghasilkan ootit dan badan polar yang kedua ya, dan badan polar yang pertama juga akan berkembang ya menjadi badan polar ya. Nah, nanti dari cuma yang setelah ini, kalau itu tadi kalau dia mengalami fertilisasi. Gimana kalau dia nggak mengalami fertilisasi? Ya, jadi sel ovum itu akan mengalami luruh, ya, akan mengalami luruh. Makanya itu yang disebut dengan menstruasi, ya. Nah, ini dari ootit berdiferensiasi menjadi sel ovum, ya. Oke. Nah, ini perbedaannya dari gambar ini, tahapan mitosis dan meiosis ya. Ya, saya langsung ke sini aja. Jadi kita bisa membedakan ya di fase mitosis dia terjadi pada sel somatik tubuh ya. Kalau meiosis dia terjadi pada sel kelamin atau sel gamet ya. Kemudian dia di mitosis tidak terjadi pertukaran genetik ya. Jadi antara kromosom-kromosom yang homolognya, kalau di meiosis dia terjadi pertukaran genetik antara kromosom-kromosom yang homolog ya. Di mitosis hasil sel anakannya dia menghasilkan 2 sel anakan setiap siklusnya, kemudian kalau meiosis dia menghasilkan 4 sel anakan ya. Kemudian jumlah kromosomnya ini sama dengan
sel induk dengan sel anakan itu sama di fase di tahapan mitosis. Kalau di meiosis, jadi dia setengah jumlah kromosom. Jadi misalkan ya ini ya, kalau di mitosis dia jumlah kromosomnya 44 ya, maka sel anakannya juga 44. Kalau di meiosis jumlah kromosom induknya 44, maka di sel anakannya 22 ya, 22 kromosom. Nah, ini kandungan genetik sel-sel anakan identik dengan sel induk. Kalau meiosis ini beda ya. Oke, itu tadi pembelahan mitosis dan meiosis. Nah, kita masuk ke tahap sistem kontrol siklus sel ya. Jadi sel itu ya, dia tidak hanya mengalami pembelahan terus-menerus, mengalami pembelahan ya. Kadang suatu saat dia ada pengontrolnya, ada regulatornya ya. Biar apa? Biar dia dalam melakukan pembelahan itu dia menghasilkan sel anakan yang benar ya. Jadi kalau dia hilang sistem kontrol ini, itulah tadi yang bisa menyebabkan disease ya, bisa menyebabkan penyakit, bisa menyebabkan kelainan tadi ya. Nah, di sini dianalogikan kayak mesin cuci ya, regulator mesin cuci ini ya. Jadi di sistem kontrol siklus sel ini ya, ini kan tadi tahapan interfase ya, ada fase G1, S, fase G2 ya, ada fase M ya. Nah, apa sih yang dicek, apa sih yang diregulasikan di sistem kontrol siklus sel ini ya. Jadi dia ada titik-titik checkpoint di fase di pengontrol siklus sel ini ya. Nah, kalau kalian lihat di sini yang ada tulisan sini ya, ini kan di fase G1 dia akan mulai pengecekan atau checkpoint pertama itu di akhir dari fase G1, di akhir sebelum mau masuk fase S. Apa yang dilihat ya? Yang dilihat adalah ukuran selnya. Apakah ukuran selnya itu sudah sesuai atau belum? Ya. Kemudian yang dilihat apalagi nutrisinya. Nutrisinya ya. Kalian belajar kan kemarin bahwa di dalam sel itu dia ada kandungannya karbohidrat, protein, lipid ya. Nah, kandungan-kandungan nutrisi itu sudah tersedia atau belum? Sudah lengkap atau belum? Kemudian faktor-faktor pertumbuhan ya juga di sini dicek ya. Nah, di sini kan untuk persiapan dia masuk ke tahap fase S ya. Nah, di sini kalau dia dia ada kekurangan, maka dia akan secara otomatis dia masuk ke tahapan G0, dia memperbaiki dulu. Belum bisa dia lanjut ke fase S, kalau di fase G1 tadi belum selesai ya. Kemudian lanjut ke fase S, sintesis ya, di sini terjadi sintesis ya, sintesis DNA ya. Kemudian kapan lanjut lagi checkpoint yang kedua? Checkpoint yang kedua ini ketika dia masuk di akhir, kalau digambar ini di akhir G2 ya. Nah, di akhir G2 ini sama yang dicek ya. Kan setelah di fase S ini kan dia terjadi sintesis DNA ya. Nah, ternyata bukan hanya yang 3 tadi yang dicek, di DNA-nya juga ikut dicek ya. Pembelahan materi genetiknya apakah sesuai atau tidak. Jadi di sini juga dilihat apakah proses replikasinya benar, apakah proses sintesis DNA-nya sudah sesuai. Ya. Nah, jadi di tahap ini juga dilakukan tahapan checkpoint. Nah, ketika ada di tahapan sebelum mau masuk G2, ada protein yang berperan deh. Ada protein yang namanya siklin, ya. Kemudian ada protein CDK, ya, siklin dependent kinase, ya. Nah, nanti di akhir mau masuk ke fase mitotik, ya. Selain protein-protein tadi, ya, nanti protein siklin dan protein CDK tadi dia berikatan membentuklah yang namanya protein MPF. Dia protein MPF ini membantu proses pembelahan mitosis. Ya, di fase terakhir checkpoint terakhir ini dia sebelum mau selesai fase mitosis itu dicek juga
M checkpoint namanya. Yang dicek apa? Kan mau masuk fase mitosis itu kan dilihat ya benang-benang spindle-nya ya, kromosomnya ya. Nah, itu juga yang dilakukan di checkpoint yang ke M. Jadi ada protein yang berperan di situ ya, di fase M ini ada protein MPF. Nah, protein MPF itu berasal dari mana? Gabungan atau ikatan dari protein siklin dan protein kinase tadi ya, sehingga dia membentuk protein MPF ya. Nah, ini penjelasannya ya. Jadi siklus sel diregulasi pada titik pemeriksaan checkpoint oleh sinyal internal maupun eksternal ya. Adanya checkpoint ini dia sebagai titik kontrol saat sinyal berhenti dan sinyal maju terus dapat meregulasi siklus. Jadi dia yang mengontrol sel ini. Oh, sel ini bisa jalan. Oh, sel ini berhenti dulu. Stop dulu, dibenerin dulu ya. Kemudian molekul peregulasi siklus sel terdiri dari 2 protein, protein siklin sama kinase ya. Ini protein kinase memberikan sinyal maju terus pada checkpoint G1, G2 dan protein siklin adalah protein yang mengaktifkan protein kinase sehingga disebut CDK ya, siklin dependent kinase. Nah, contoh kasus hilangnya regulasi sel ini bisa dilihat dari terjadinya kanker ya, terjadinya pertumbuhan sel yang abnormal. Jadi dia ada protein, ada salah satunya protein P53 ya, supresor protein di situ dia yang berperan, dia yang hilang di di jenis sel ini ya. Jadi kalau kanker itu dia kan macam-macam ya protein yang menekan di ini ya, yang di terjadinya penyakit kanker ya. Oke, nanti kalian bahas lebih lanjut lah ini untuk materi ini ya. Oke, itu ya untuk materi pertama ya. 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 Nah, ini sebenarnya ini aja ya materi sedikit ya yang mau saya berikan ini merupakan salah satu perkembangan ya. Kalau kemarin kalian belajar tentang stem cell ya, di sini juga ada namanya pengkulturan ya. Jadi sel itu dikultur ya, kultur sel ya. Ini merupakan perkembangan ya, salah satu perkembangan modifikasikan pertumbuhan sel ya. Jadi nanti kalian bisa menjelaskan apa itu kultur sel ya, kemudian kalian bisa menginterpretasikan, tapi kita nggak tahapan langsung melakukan kultur sel ya, karena ada beberapa tahapan lebih lanjut untuk melakukan kultur sel itu ya. Oke, jadi kultur sel ya atau sel culture ini adalah suatu proses ya di mana suatu organisme itu bisa prokariot, bisa eukariot, bisa tanaman ini kita tumbuhkan di dalam lingkungan yang berbeda ya, di dalam kondisi yang kita atur, yang dalam kondisi yang kita kontrol ya. Itu yang dinamakan dengan kultur sel. Sebenarnya kalau dia ditumbuhkan di media yang berbeda
Itu kita sebut dengan kultur sel ya. Tentu saja medianya juga sebelum ini ada treatment-treatment tersendiri ya. Jadi nggak sembarang media ya. Kemudian kalau dia jaringan, kultur jaringan ya, dia menumbuhkan organ, jaringan dan sel secara in vitro. Nah, ya. Jadi kalau kita menumbuhkan di cawan PT itu namanya in vitro ya. Tapi kalau kita melakukan penelitian yang secara langsung ke hewan ya, atau ke manusia itu namanya in vivo ya. In vitro dalam media yang mengandung nutrien ya. Jadi ada nutrisi atau ada spesial treatment yang dilakukan yang kita berikan ya, misalkan dia diberikan cairan ya. Kemudian dan growth factor, faktor pertumbuhan ya pada temperatur tertentu. Nah, di dalam alat yang dinamakan dengan inkubator ya. Nah, ada beberapa tipe sel ya yang dapat tumbuh di dalam sel culture ini ya. Jadi ada yang pernah melakukan pada sel fibroblast ya. Kemudian ada jaringan skeletal ya, ada pada sel kardiak ya, kemudian jaringan epitel ya kayak hati,
Ya, ya jadi apa namanya? Ya, jadi sudah banyak yang melakukan kultur sel ini. Sebenarnya untuk kita bisa melakukan kultur sel ini ya untuk menghindari penggunaan uji coba pada hewan langsung ya. Nah, jadi kan selama ini kalau untuk misalkan ya kita di dunia kedokteran ya, kita mau menguji suatu obat ya, drug ya, kita mau melihat apakah dia punya antibiotik misalkan. Jadi kita mau menguji. Kan sebelum kita menguji ke manusia, kita harus menguji ke sel hewan dulu ya. Nah, jadi pengujian ke sel hewan ini bisa dialternatifkan dengan penggunaan kultur sel ini ya. Bisa kita ambil misalnya bisa kultur sel hewannya atau pada manusia juga bisa, misalkan penyakit kanker. Nah, yang metode-metode kayak gini bisa kita lakukan untuk menghindari. Nah, tapi tidak mengindahkan, tidak meninggalkan uji coba pada sel hewan ya. Nanti kalau sudah hasilnya sudah final ya, misalkan penelitian kita tadi, riset kita tadi sudah final, sudah benar-benar ini punya dia punya antitoksik nih misalkan drug ini. Nah, baru kita ujikan ke sel hewan ya. Jadi kultur sel ini digunakan sebagai model ya. Misalkan kita mau lihat proses pembelahan selnya ya, kemudian atau bisa untuk uji toksik ya, toksisitasnya tadi ya, atau bisa digunakan untuk sebagai cancer research ya, yang tadi ada sel HeLa tadi ya. Kemudian untuk pembuatan vaksin ya, atau untuk melihat virus ya, virologi, atau terapi-terapi gen ya. Nah, itu kultur sel yang bisa dilakukan. Nah, ini nanti bisa dibaca aja lah ya selanjutnya ya, kultur sel ini. Tapi kalau di Palembang ini belum bisa ya, untuk di lab kita juga belum bisa untuk melakukan kultur sel ya. Nah, ini ya, jadi ini alat-alatnya ya. Kalau untuk kultur sel tadi ya, ini namanya biosafety cabinet, yang ini dinamakan inkubator ya. Jadi kultur sel itu sebenarnya dia ditumbuhkan di media ya. Ada media khusus yang digunakan, dan dia juga nggak hanya ditumbuhkan aja langsung tumbuh kayak gitu ya, tapi dia ada diberikan nutrien sama growth factor tadi, dan kondisinya juga harus steril ya. Bisa kita melakukan mau sendiri mau kultur sel, atau ya kadang kalau untuk sekarang ini kan pengkulturan sel kan sudah ada ya, misalkan sudah banyak dijual, tapi oleh lab-lab yang khusus memang dia membahas tentang kultur sel ini ya. Kayak contohnya di UGM itu sudah ada, misalkan kita mau uji coba, kita mau ngelihat apakah ekstrak atau suatu kandungan dari tanaman ini apakah bisa kita ujikan pada apakah dia memiliki toksisitas pada sel, misalnya pada sel HeLa ya, atau pada sel kanker, kita bisa lihat. Jadi kita nggak perlu lagi melakukan kultur sel, tapi di sana biasanya sudah ada selnya ya. Oke ya, itu mungkin materi ini ya, bahwa untuk perkembangan dari sel itu ya sudah pesat sekali ya untuk sekarang ini ya. Oke, mungkin itu ya, kita buka sesi kuis. Mau dibahas? Sudah ya?
Iya, kuis tadi sudah ya. Masa kuis lagi? Ada yang susah nggak di kuisnya tadi? Saya kira sudah terjawab semua ya dari materi yang saya sampaikan. Ada ya? Sudah ya? Itu ya. Tenang, kalau kuisnya nggak saya masukkan ke CBT ya, karena kuisnya simple gitu ya. Kalau CBT beda lagi nanti. Ya. Ya, mungkin itu ya materi dari saya ya sedikit yang saya bagikan ke kalian ya. Mungkin ada yang mau kita diskusikan? Masuk semua hari ini? Ada yang masih sakit? Maaf Bu, sebelumnya PPT-nya untuk yang bagian kultur sel Yang tadi di tidak rumah? bergerak. Mungkin untuk PPT yang kedua ini ya tidak saya share ke learning ya. Baru ini ya. Untuk yang PPT ini, yang kedua. Kalau yang siklus sel tadi sudah ada di ini, sudah ada di learning ya. Ada yang mau didiskusikan nggak? Ya, kita buka sesi diskusi ya. Maaf Bu, Silakan. maaf Bu, untuk yang kultur sel itu tidak bergerak PPT. Perkenalkan, nama saya Randini Murdiatri dari kelas Beta. Izin bertanya, dokter. Untuk yang materi pertama tadi, saya ingin bertanya, apa sih fungsi dari badan polar dalam tubuh manusia, terutama seorang wanita? Yang kedua, untuk materi yang untuk materi kultur sel tadi, setahu saya sel HeLa itu dari seorang wanita yang diambil selnya, terus tuh ternyata sel itu tuh nggak mati-mati dan sangat berguna sekali pada kemajuan bidang kedokteran. Lantas saya ingin bertanya, kenapa sel HeLa itu nggak mati-mati dan bisa digunakan sampai sekarang, dokter? Terima kasih. Oke, jadi pertanyaan teman kalian ya bagus sekali ya tadi. Jadi dari pembelahan mitosis tadi ya, pembentukan sel ovum ya, di mana dari tadi dia membelah dari oosit sekunder ya. Sebentar saya buka dulu. Ini ya. Mau tanya apa tadi fungsinya ya? Fungsinya. Jadi sebenarnya ketika oosit sekunder ya, jadi dari oosit primer ya, dia berkembang mengalami pembelahan meiosis 1 ya, kemudian dia menjadi oosit sekunder ya, jadi ada dua yang terbentuk, oosit sekunder, kemudian ada badan polar ya, kemudian badan polar ini berkembang lagi menjadi badan polar ya, tapi dia tidak digunakan ya, yang hanya digunakan yang di ootit. Sebenarnya bukan tidak digunakan ya Dek ya, cuma dia berhenti di titik itu kayak gitu Dek ya. Nah, yang berkembang selanjutnya yang untuk yang digunakan ketika di proses fertilisasi tadi, yang